Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Psikopatologi dan Rehabilitasi Islam yang beranggotakan Failatul Hasanah dan Nur Indah Rizky Setiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai gangguan fungsi intelijensi dan demensia. Simak terus videonya sampai akhir ya. Pengertian intelijensi. Menurut William Stem, intelijensi adalah kemampuan untuk menggunakan dengan tepat segenap alat bantu dari pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Menurut P.C. Cooper, intelijensi adalah keterampilan untuk memecahkan masalah, juga merupakan untuk belajar dari pengalaman-pengalaman. Intelijensi atau intelek adalah kemampuan untuk meletakkan hubungan-hubungan dari proses berpikir. Intelijensi berasal dari kata Latin yaitu intellectus dan intelligentia yang berarti kekuatan yang melengkapi akal pikiran manusia dengan gagasan abstrak yang universal. Jadi, intelijensi adalah suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Pengaruh milieu terhadap perkembangan intelijensi. Sejak kelahirannya, anak manusia membawa potensi-potensi fisik dan psikis yang bisa dikembangkan. Maka, pengaruh-pengaruh milieu itu bisa memajukan pengembangan potensi-potensi tersebut. Namun sebaliknya, pengaruh milieu atau lingkungan bisa menjadi penghambat atau memacetkan sama sekali. Apa yang dilihat dan apa yang didengar oleh anak dari sekitarnya, apa yang dialami anak sejak kecil, dan apa yang diharapkan oleh orang dewasa dari anak untuk dilakukan, itu sangat mempengaruhi intelijensinya. Khususnya perhatian istimewa, harapan-harapan, dan campur tangan orang tua terhadap anaknya ikut menentukan perkembangan intelijensi anak. Sebagai contoh, larangan-larangan orang tua terhadap anak untuk mengetahui masalah-masalah seks dan urusan-urusan orang dewasa itu akan melumpuhkan daya pikir dan intelijensi anak, yang juga melumpuhkan kebodohan buatan pada anak atau artifisial. Jadi, intelijensi anak itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Bentuk gangguan pada intelijensi, yaitu amentia. Ada bentuk gangguan-gangguan dan kerusakan atau defek bawaan yang terjadi pada intelijensi, yaitu mempengaruhi pula fungsi berpikir, yang disebut juga sebagai amentia. Amentia disebut juga sebagai lemah ingatan atau mental deficiency, yaitu kerusakan mental atau oligofrenia. Gangguan pada intelijensi lainnya berupa kemunduran atau kerusakan progresif yang disebut dementia. Pada kelompok amentia ini, kondisi kemampuan psikisnya gagal tumbuh secara wajar. Mental, perasaan, kemauan, dan intelijensinya tidak komplit, sebab tidak berkembang secara wajar dan mengalami hambatan, sehingga pertumbuhannya jadi abnormal. Kondisi tersebut pada umumnya disebabkan oleh faktor keturunan, penyakit sewaktu janin atau dalam kandungan, dan luka-luka atau cedera otak pada waktu bayi lahir. Oleh pertumbuhan fungsi-fungsi psikis yang abnormal itu, adaptasi sosialnya jadi sangat terhalang. Sebagai akibatnya, penderita yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga dan memelihara diri sendiri. Kelompok amentia ini dibagi menjadi 3, yaitu idiosi, imbesil, dan debil. Yang pertama yaitu idiosi atau idiot. Pada idiosi ini, cacat jasmania dan rohaniyahnya itu amat berat. IQ-nya kurang dari 25 dan tidak bisa berkembang lagi. Orangnya juga tidak bisa mengerti dan tidak bisa diajari apa-apa.
Pada umumnya, dia tidak mampu menjaga diri dan melindungi diri sendiri terhadap bahaya-bahaya dari luar. Pada idiosi yang parsial atau tidak total, perasaan-perasaan yang primitif masih ada, seperti rasa lapar dan dahaga. Beberapa dari mereka ini bentuknya sangat luar biasa, aneh, fantastis, kerdil, dan sangat buruk, mengerikan, atau bahkan menjijikkan. Kadang-kadang rupanya mirip muka binatang dan sering sakit-sakitan. Diferensiasi antara kelamin laki-laki dengan kelamin perempuannya sering tidak jelas. Jadi tidak bisa menghayati perangsangan-perangsangan sinar, rabaan, dan bau, atau tidak punya ingatan. Mereka harus diberi pakaian, disuapi seperti layaknya bayi untuk makan dan minumnya, selalu ngompol dan buang kotoran di celana atau di tempat tidur, dan sukar sekali diajari menjaga kebersihan diri. Tidak ada kemampuan berbicara, yang dikeluarkan ialah hanya suara semacam bunyi-bunyian binatang, dengkusan, teriakan-teriakan, dan lengkingan atau ringkikan. Pada idiosi komplit atau absolut, penderita tidak mempunyai kemampuan jiwa dan mengalami degenerasi secara total. Umur intelijensinya seperti anak 2,5 tahun. Hidupnya seperti kehidupan vegetatif semacam tanaman. Ia tidak bisa membedakan insting-instingnya dan tidak bisa berbicara. Ada gerakan-gerakan muskular atau otot-otot namun tanpa koordinasi. Ia mempunyai mata namun tidak bisa melihat, mempunyai telinga namun tidak bisa mendengar, tanpa kesadaran, tanpa intelek, dan tidak ada perasaan apa-apa. Anak-anak tersebut tidak berminat sedikit pun terhadap lingkungannya. Mereka tidak dapat dilatih suatu pun dan juga tidak mungkin menolong diri sendiri. Kebanyakan dari mereka cuma terlentang di tempat tidur atau tidur melingkar di pojok seperti dalam keadaan antenatal, yaitu kehidupan dalam kandungan ibunya. Pada umumnya mereka itu mati sangat muda. Jadi pada idiosi ini dibagi menjadi dua, idiosi parsial dan idiosi komplit atau absolut. Idiosi parsial ini itu tidak total, jadi dia itu masih mempunyai perasaan-perasaan yang primitif seperti rasa lapar dan dahaga. Sedangkan idiosi yang parsial ini, penderita itu tidak mempunyai kemampuan jiwa dan mengalami degenerasi secara total. Selanjutnya yaitu imbesil atau imbecility. IQ-nya antara 25 sampai 49. Penderita itu seperti anak-anak yang berumur 36 sampai 83 bulan atau 3 sampai 7 tahun. Ukuran tinggi dan bobot badannya biasanya kurang, sering cacat jasmaninya atau mengalami anomali-anomali atau kelainan. Gerakan-gerakannya tidak stabil atau lamban. Ekspresi wajahnya kosong dan ketolol-tololan. Daya tahan terhadap penyakit kurang sekali. Perkembangan jasmani dan rohaninya sangat lambat. Kurang reaksinya jika ia diajak berbicara. 40% dari mereka itu menderita epilepsi atau ayan. Sukar sekali mengurus diri sendiri. Akan tapi mereka masih dapat diajari melindungi diri sendiri dari bahaya fisik. Anak-anak ini masih bisa mengajarkan tugas-tugas sederhana di bawah pengawasan, misalnya makan, minum, berpakaian, mencuci, dan mengelap piring. Pada diri mereka ada defektivitas dalam kapasitas edukasinya, jadi mereka tidak bisa diajarkan di kelas atau sekolah konvensional. Mereka sangat tergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga dan orang tua karena tidak mampu mendapatkan mata pencaharian sendiri. Banyak dari mereka anak-anak imbesil ini mati muda. Selanjutnya yaitu debil. IQ-nya 50-70. Umur intelijensinya seperti anak-anak berusia 84 sampai
143 bulan atau setara dengan 7-16 tahun. Derajatnya ada yang rendah, medium, dan tinggi. Biasanya gejala-gejala lemah ingatan itu sudah sangat tampak sebelum tahun-tahun sekolah atau preschool years. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengontrol diri, kemampuan koordinasi dan adaptasi yang wajar. Mereka bisa diajari dengan menguasai beberapa keterampilan tangan dan mengurus diri sendiri. Namun, mereka tidak mampu bersaing dengan orang normal. Karenanya, mereka memerlukan perlindungan khusus sebab mereka itu kurang nalar, kurang pikiran, dan kurang mampu mengurus masalah-masalah di tempat dirinya serta diri sendiri. Selanjutnya, kerusakan pada cerebrum atau otak besar juga bisa mengakibatkan timbulnya gangguan-gangguan pada perkembangan intelijensi. Kerusakan pada cerebrum itu biasanya ditimbulkan oleh proses radang-radang trauma luka pada otak yang disebabkan oleh kecelakaan di jalan raya. Demensia atau yang biasa disebut dengan pikun adalah kemunduran kognitif yang cukup berat sehingga dapat mengganggu aktivitas hidup sehari-hari dan aktivitas sosial penderitanya. Kemunduran kognitif pada demensia biasanya diawali dengan kemunduran memori atau daya ingat atau yang biasa disebut dengan pelupa. WHO menyebutkan bahwa demensia adalah gejala terjadinya penurunan memori, berpikir, perilaku, dan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kehilangan kapasitas intelektual pada demensia tidak hanya pada memori saja atau terkait dengan ingatan, tetapi juga pada kognitif dan kepribadiannya. Beberapa jenis demensia diantaranya, yang pertama ada demensia alkoholik, yaitu demensia yang disebabkan oleh alkoholisme kronis atau alkoholisme tingkat berat. Yang kedua, ada demensia apoplektik atau demensia yang disebabkan oleh pendarahan pada otak atau yang disebabkan oleh melunaknya jaringan-jaringan otak. Yang ketiga, ada demensia agitata. Demensia ini disertai dengan fase-fase depresi dan agitasi seperti kegembiraan dan kebingungan. Yang keempat, ada demensia paralitika atau biasa disebut juga dengan general paralysis atau demensia yang disertai dengan kelumpuhan. Biasanya disebabkan karena sel-sel otak banyak yang rusak dan menjadi kusut. Membran-membran OCK yang menebal dan pada beberapa tempat terjadi pendarahan. Yang kelima ada demensia paranoid, disebut juga dengan skizofrenia paranoid. Penderita diliputi dengan berbagai macam delusi dan halusinasi yang berganti-ganti coraknya serta tidak teratur, di mana dia sering merasa iri hati, cemburu, dan juga curiga. Yang keenam ada demensia precox yang berasal dari precocious atau yang artinya terlalu dini atau cepat menjadi dewasa. Demensia jenis ini biasanya terjadi oversekresi pada pertumbuhan selaput adrenal yang menyebabkan percepatan ciri-ciri seks dan ciri-ciri puber. Anak-anak menjadi lebih cepat dewasa atau terlalu cepat masak secara seksual, akan tetapi intelijensinya tidak seimbang dengan kecepatan pertumbuhan ciri-ciri seks yang terjadi tadi. Karena itu, mereka jadi sangat agresif dan lebih banyak tertarik kepada persoalan-persoalan seks, sekaligus menunjukkan gejala-gejala psikotis. Yang ketujuh, ada demensia epileptik, yaitu terjadinya kemunduran dan memburuknya fungsi-fungsi psikis yang disebabkan oleh penyakit ayan atau epilepsi. Yang kedelapan, ada demensia presenil atau demensia yang terjadi lebih cepat, yaitu pada kesukaran berpikir dan berkurangnya daya konsentrasi. Biasanya demensia jenis ini sering disertai apasia, yaitu tidak bisa berbicara sama sekali dan juga disertai dengan
apraksia, yaitu gangguan berbicara. Yang kesembilan ada demensia primer, yang disebut pula dengan demensia precox, seperti yang tertera pada jenis demensia ke-6 tadi yang sudah dijelaskan. Terus yang ke-10 ini ada demensia sekunder, istilah kuno dari demensia biasa yang biasanya disertai dengan serangan-serangan kekejangan. Yang ke-11 ada demensia senil atau demensia karena usia tua, yang kira-kira terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Terdapat perubahan jasmaniah dan mental yang sifatnya degeneratif, sehingga terdapat kemunduran pada fungsi-fungsi fisik dan psikis. Yang ke-12 ada demensia traumatik, yaitu demensia yang langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh luka dan cedera pada kepala. Dan yang ke-13 adalah demensia sirkuler. Demensia jenis ini dicirikan oleh pergantian terus-menerus antara fase kegembiraan seperti kegemparan atau kehebohan dengan perasaan depresi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang telah dijelaskan Tuhan sebagaimana pada Quran surat At-Tin ayat 5, di mana secara fisik manusia memiliki struktur tubuh yang sangat sempurna, ditambah lagi dengan pemberian akal. Maka manusia adalah makhluk jasadiah dan ruhaniah. Akal yang dianugerahkan kepada manusia memiliki tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda. Islam sangat peduli dengan potensi akal pikiran manusia, karena adanya akal pikiran dalam diri manusia dapat menjadikan manusia sebagai subjek dan objek dalam beragama. Maka dari itu, kita senantiasa diperintahkan untuk menggunakan akal kita dengan sebaik mungkin dan menjaganya dari segala kerusakan agar tetap dapat digunakan secara optimal. Dan apabila terjadi kerusakan terhadap akal kita, maka kita diperbolehkan melakukan pengobatan secara Islam ya, dengan jenis apapun selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya